Alhamdulillah, Ahmadullah Ta'ala Al-Ahad As-Samad Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Thumma usalli wa usallimu ala afdalil mustafain Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ta'abbad. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadah Jumat. Ibadallah jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk mengutus seorang manusia yang terbaik di zaman yang gelap yang bernama Muhammad untuk menjadi nabi dan juga menjadi rasul. Maka selama beliau hidup, segala permasalahan umat, para sahabat langsung bertanya kepada beliau dan beliau langsung menjelaskannya. Akan tetapi setelah sepeninggal beliau tidaklah mewariskan apapun kecuali ilmu, yang mana ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tertuang di dalam wahyu yang kita sebut Al-Quran dan juga As-Sunnah, yang mana beliau juga menghabarkan bahwasanya man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Barang siapa yang hidup di antara kalian wahai manusia, maka akan melihat betapa banyaknya perselisihan. Perselisihan apa? Apapun itu. Berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan keyakinan tentang iman dan lain sebagainya. Rasulullah menghabarkan itu dan Rasulullah berwasiat, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wasiat beliau tidak lain adalah kalian berpegang teguhlah dengan sunnahku, dengan jalanku dan juga jalan para khulafa ar-rasyidin setelahku. Ibadallah jamaah Jumat rahimakumullah. Mungkin kita akan bertanya-tanya atau orang lain bertanya, lantas apakah kita sendiri secara pribadi mampu untuk langsung memahami Al-Quran dan hadis? Mungkin kita pernah bertanya demikian atau orang lain mempertanyakan hal itu. Maka jawabannya bisa iya dan juga bisa tidak, secara kemampuan. Bisa iya jikalau kita memiliki kemampuan dan juga memiliki ilmu. Akan tetapi kita tidak bisa langsung memahami karena kurangnya ilmu kita. Dan oleh sebab itu Allah pun menyampaikan di dalam Al-Quran, ketika ada perselisihan, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Apakah jika saja mereka mengembalikan perkara yang mereka perselisihan itu kepada Rasulullah dan juga kepada ulil amri. Siapa ulil amri di sini? Ahli ilmu, yang memiliki ilmu yang diwarisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Maka orang-orang yang memiliki ilmu ini akan bisa mengambil kesimpulan atas apa yang harus kita perbuat, atas apa yang harus kita yakini. Ibadallah jamaah Jumat rahimakumullah. Apabila kita melihat fenomena yang terjadi beberapa waktu ini, betapa membuat mengelus dada. Banyak sekali orang salah paham, pengetahuannya keliru, sampai terjerumus tidak sengaja atau tanpa sadar, terjerumus terhadap pengingkaran terhadap apa yang disebut dengan qadar atau takdir. Tanpa dia sadari terjerumus pada pengingkaran terhadap hal tersebut. Kenapa bisa demikian?
Semua ini bermula dari berbagai banyak fenomena kejadian di negeri kita. Kemudian dikarenakan satu hal utamanya, yaitu tidak mampu membedakan apa yang disebut dengan qadar dan apa yang disebut dengan tanggung jawab. Dua hal ini, antara qadar dan tanggung jawab, merupakan dua hal yang berbeda. Bukan berarti kita meyakini qadar lantas tidak bertanggung jawab. Bukan berarti kita tidak perlu meyakini qadar untuk bertanggung jawab. Kenapa bisa demikian, ibadallah? Dikarenakan orang-orang bingung, berselisih. Ada orang yang ketika dia berbuat suatu kesalahan, kelalaian, mengatakan ini takdir Allah. Lantas orang-orang berpikir, dia mengatakan demikian untuk lepas dari yang namanya tanggung jawab. Kemudian orang-orang yang ingin keluar dari kesalahan berpikir itu lantas mengatakan takdir itu hanya kepada sesuatu yang tidak disengaja. Sedangkan sesuatu yang berupa kelalaian dan kesalahan maka itu bukanlah takdir. Maka itu bukanlah takdir. Ini termasuk tanpa sadar pengingkaran terhadap yang disebut dengan takdir, ibadallah. Lantas bagaimana kita bisa memahami pemahaman takdir dengan yang benar itu? Kita kembalikan kepada wahyu. Ibadallah, perlu kita yakini bersama bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, di masa lampau, di masa sekarang, di masa yang akan datang, itu semuanya diciptakan oleh Allah atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai amanah Allah naskan, Allah katakan secara jelas di dalam Al-Quran, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan berdasarkan qadar. Apakah yang buruk juga merupakan qadar? Iya. Yang baik merupakan takdir Allah, yang buruk juga merupakan takdir Allah. Oleh sebab itu dalam hadis Jibril, ketika Rasulullah bertanya kepada Jibril, apa itu iman? Maka Rasulullah menjawab, iman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, dan juga beriman kepada qadar khairihi wa syarrihi, yang baik maupun qadar yang buruk. Ini sesuatu yang harus kita yakini terdahulu. Maka segala sesuatu yang terjadi di dunia ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus meyakini pertama bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang dahulu, sekarang, ataupun masa depan. Kita juga meyakini bahwasanya Allah menghendaki segala sesuatu. Jikalau Allah berkehendak maka akan terjadi. Dan apapun yang terjadi itu semuanya karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga meyakini bahwasanya segala sesuatu ini telah Allah tuliskan di Lauh Mahfuz. Begitu juga segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, ibadallah, merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, apakah ketika sesuatu terjadi secara tidak sengaja, kita melakukan suatu kesalahan dikarenakan tidak sengaja, kelalaian, kita mengatakan ini takdir, lantas selesai tidak ada tanggung jawab? Tidak demikian. Betul, segala sesuatu itu diciptakan Allah, segala sesuatu itu atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bila kejadian itu dikarenakan kelalaian dan juga kesalahan kita, meskipun itu takdir Allah, maka tetap wajib yang namanya tanggung jawab. Maka tidak bisa seseorang mengatakan ketika dia tidak sengaja merusak barang temannya, mengatakan qadarullah lantas tidak bertanggung jawab. Ini merupakan kesalahan. Apakah ada dalil di dalam Quran? Iya.
Perhatikan bagaimana Allah menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang membunuh seorang mukmin dikarenakan tidak sengaja. Maka nali mukminin an yaqtula mu'minan illa khata'an. Tidaklah seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain dikarenakan sebuah kesalahan. Dan barang siapa yang membunuh orang lain dikarenakan kesalahan secara tidak sengaja, maka di situ ada yang namanya kafarah. Di situ ada yang namanya diyat, denda yang harus dibayarkan. Sebagai contoh, kita bergurau dengan teman, kemudian kita mendorongnya, bercanda, ternyata dia jatuh, kepalanya terbentur lantai dan meninggal. Apakah kita sengaja membunuh? Tidak. Apakah ini semuanya takdir Allah? Iya, ini semuanya takdir Allah. Apakah tidak ada tanggung jawab? Tetap ada yang namanya tanggung jawab, sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat tadi. Akan tetapi ibadallah, segala di dunia ini yang buruk kita yakini itu semuanya merupakan takdir Allah. Akan tetapi kita tidak menisbatkan secara adab keburukan ini kepada Allah. Seperti kita mengatakan, wahai pencipta banjir, wahai pencipta kebakaran hutan, wahai pencipta yang buruk-buruk, pencipta babi, pencipta anjing, yang buruk-buruk tidak kita nisbatkan kepada Allah untuk adab. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wasyarru laisa ilaik, dan keburukan tidak boleh disematkan kepada Allah. Meskipun kita meyakini yang baik dan yang buruk semuanya takdir Allah, akan tetapi secara adab kita tidak mengatakan bahwasanya wahai Allah pencipta keburukan. Tidak demikian. Begitu pula sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Jin, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bagaimana adabnya beberapa bangsa jin yang beriman, yang muslim, ketika melihat fenomena sekarang, yaitu ketika bangsa jin jikalau mereka menginginkan untuk mencuri kabar langit, maka ada panah dari api yang mengejar mereka. Mereka apa yang mereka katakan? Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui apakah keburukan yang diinginkan kepada penduduk bumi, ataukah Allah menginginkan kebaikan untuk mereka. Perhatikanlah di ayat itu, ketika disebut keburukan tidak disebut nama Allah, akan tetapi ketika rasyada, kebaikan, disebutkan am arada bihim rabbuhum, apakah Allah Tuhan mereka yang menginginkan kebaikan bagi mereka. Demikian ibadallah, semoga yang singkat ini dapat memperbaiki keilmuan kita, pengetahuan kita, keyakinan kita. Karena keimanan, keyakinan di dalam Islam itu dibangun di atas ilmu, dan ilmu ini harus memiliki bukti dan juga dalil. Maka dalam hal takdir dan lain sebagainya, wajiblah kita meyakini, memiliki keyakinan yang berdasarkan ilmu. Oleh sebab itu, karena Islam berdasarkan ilmu yang benar, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidaklah ada paksaan di dalam agama, telah jelas mana jalan yang buruk, mana jalan yang menyeleweng, dan mana jalan yang lurus. Syekh Sa'di mengatakan tidak ada paksaan apa? Karena kebenaran di dalam Islam bukanlah kebenaran yang dipaksakan, akan tetapi kebenaran yang hakiki. Meskipun orang mengingkari, meskipun banyak orang yang mendustakan, akan tetapi Islam itulah kebenaran, bukan kebenaran yang dipaksakan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillah kama yanbaghi an yuhmad. Wa sallallahu wa sallama ala afdalil mustafaini Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ta'abbad. Amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu pula ibadallah fenomena yang terjadi dengan berbagai musibah yang negeri ini rasakan. Lantas beberapa orang juga terjerumus pada kesalahan juga dalam memahami takdir dan juga musibah. Mengatakan apabila suatu musibah itu ada sangkut pautnya dengan tangan ulah manusia, maka ini bukan takdir. Tidak, bukan demikian. Telah kita jelaskan bahwasanya segala sesuatu baik dan buruk itu semuanya merupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu musibah yang kita rasakan, entah itu dari ada campur tangan orang lain, ataukah tiba-tiba gunung meletus atau apapun itu, semuanya adalah takdir Allah dan ini semuanya adalah musibah. Maka dari situ beberapa orang juga mengatakan ketika musibah datang, menertawakan orang Islam yang mengatakan bahwasanya musibah dikarenakan dosa. Kenapa? Karena salah paham terhadap konsep tentang musibah. Ibadallah, segala musibah yang kita manusia alami ini semuanya antara dua hal. Apabila dia orang yang beriman, maka ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Rasulullah dan juga para sahabat. Inna asyaddan nasi balaan al-anbiya. Sesungguhnya orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Begitu juga musibah Allah berikan kepada seorang hamba, itu juga dikarenakan apabila dia orang pendosa, maka dia merupakan dikarenakan atas dosa-dosanya. Ma asabaka min musibatin famin nafsik. Di dalam Quran dijelaskan musibah apapun yang mengenaimu itu dikarenakan dirimu sendiri. Lantas mungkin kita akan bertanya, apabila cobaan datang, musibah datang kepada kita, bagaimana kita membedakan apakah ini ujian atau ini dikarenakan dosa? Maka apabila kita beriman ibadallah, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang beriman dia melihat dosanya meskipun kecil itu sebagaimana gunung yang besar yang hendak ditimpakan di atas kepalanya. Sedangkan orang yang fajir yang buruk melihat dosanya yang besar itu seakan-akan seperti serangga yang lewat di depan kepalanya dan dia usir, seakan-akan tidak ada apa-apa. Maka bagi seorang mukmin, ketika musibah datang kepada kita hendaknya pertama yang kita tuduh adalah diri kita sendiri, dikarenakan dosa-dosa kita. Meskipun kecil, orang yang mukmin melihat dosa kecilnya seakan gunung yang besar. Semoga yang singkat ini dapat memperkuat keimanan kita. Tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita tutup bersama dengan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.